Selamat Hari Minggu KKR. Apa kabar semua KKR hari ini? Apakah sehat semua? Pasti dong Kak Apis, kita percaya bahwa semua anak KKR dimanapun berada pasti sehat dan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita dalam masa pandemi, kakak percaya kalau KKR semangat memuji nama Tuhan. Iya dong Kak Apis. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita hari ini, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, pemberi segala yang terbaik dalam kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu sampai pada pagi hari ini kami masih berada dalam keadaan yang sehat. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami, Kau yang memberkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Untuk vikaris kami juga yang akan membawakan kebaktian dan khotbah kami, Kau yang memberkati dia agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami tetap lagi disebut sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, untuk memulai kebaktian kita, tentu kita harus mengangkat satu lagu pujian. Iya nggak Kak Ci? Iya Kak Apis. Gimana kalau kita nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa? Nah, tadi kan kita sudah menyapa Tuhan Yesus melalui lagu Selamat Pagi Bapa kan Kak Apis. Selanjutnya kita nyanyi lagu apa ya? Supaya lebih semangat lagi, tentu kita harus menyanyikan lagu yang membakar semangat. Gimana kalau kita nyanyi Ku Masuki Gerbangnya? Masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, kayaknya udah semakin semangat kan Kak Apis. Tapi kayaknya kita harus lebih bakar semangat kita lagi nih. Kalau mau bakar semangat, tentu kita harus nyanyi lagu yang ada gerakannya. Yang ada gerakan. Iya, kayak lagu Big or Small. Oh, Big or Small. Sekarang mari kita bernyanyi lagu Big or Small. Big or small, short and tall, semua di
Karena udah semangat, jadi pasti kita udah siap kan Kak Ci untuk menerima firman Tuhan? Iya Kak Apis, untuk mencairkan suasana, mari kita nyanyi Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan, buat berkat Tuhan yang masih bisa kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah, kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya apapun yang kami dengarkan pada hari ini, biarlah semuanya dapat kami terima dengan baik dan dapat kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasai kami dan kuasai ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang sampai pada kita di minggu ini diambil dari kitab Kejadian 11. Kita akan bacakan nanti mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Adik-adik yang di rumah, sekarang boleh buka Alkitabnya, Kejadian 11 ayat 1 sampai 7 kita akan bacakan. Kakak akan membaca bagi kita semua. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 7, demikianlah firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka.
sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Shalom adik-adik yang ada di rumah sekarang mengikuti kebaktian melalui YouTube online pada saat ini. Mejuah-juah, manbanta krina, horas, juah-juah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak sekolah minggu, adik-adik dimanapun mereka berada, firman Tuhan yang sampai pada kita pada saat ini yang mengatakan bahwa satu tema yang indah, Menara Babel. Menara Babel. Sebelum kita membahas jauh bahan renungan kita pada hari ini, kakak mau tanya, siapa yang tahu menara yang paling tertinggi di dunia? Menara apakah itu? Apa nama menaranya? Oke, kakak akan kasih tahu. Menara yang paling tinggi di dunia adalah Menara Burj Khalifa yang ada di Dubai. Siapa yang tahu berapa tingginya? Ya, tinggi menara tersebut adalah 828 meter. Ayo coba bayangkan seberapa tinggi menara tersebut. Kakak mau tanya lagi, menara kedua tertinggi di dunia, siapa yang tahu? Menara kedua tertinggi di dunia adalah Tokyo Sky Tree. Ya, jadi pada hari ini kita banyak menambah pengetahuan, banyak kita berbicara mengenai menara. Sebelum ada menara tertinggi di dunia, ternyata di zaman Alkitab juga sudah ada menara. Menara yang dibuat oleh keturunan Nuh. Pasti adik-adik sekalian tahu bagaimana cerita Nuh. Menara yang mereka buat adalah menara yang bernama Menara Babel. Itulah yang menjadi tema kita pada hari ini, Menara Babel. Menara Babel itu mereka ingin buat untuk sampai ke langit, supaya bisa sampai ke langit. Rencana ini, rencana pembuatan Menara Babel dimulai setelah peristiwa air bah sudah selesai. Jadi semua keturunan Nuh, siapa yang ingat? Siapa saja anak Nuh? Ya, Sem, Ham, dan Yafet. Dari ketiga anak Nuh ini berkembang menjadi banyak keturunan, menjadi banyak manusia, menjadi satu bangsa. Lalu merekalah yang berencana supaya mereka bersatu untuk membangun satu menara, yaitu Menara Babel. Apa sih tujuan mereka membuat Menara Babel? Untuk apa sih mereka harus membangun Menara Babel? Ada 4 alasannya. Ada 4 tujuan. Mereka ingin membangun Menara Babel. Yang pertama yaitu karena peristiwa air bah yang telah mereka lalui, mereka ingin membuat menara supaya itu adalah salah satu upaya mereka untuk lari dari hukuman Tuhan. Seandainya mereka juga melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan, tidak disenangi oleh Tuhan, mereka ada jalan keluarnya dengan cara naik ke menara sampai ke langit. Itulah alasan mengapa mereka ingin sekali mendirikan Menara Babel tersebut. Alasan yang kedua yaitu mereka ingin mendirikan Menara Babel untuk mencapai langit. Dapat kita baca di ayat yang keempat. Mereka ingin menyaingi ketinggian Allah.
Dengan kata lain, mereka ingin serupa dengan Allah. Mereka mau seperti sama dengan Allah. Lalu alasan yang ketiga yaitu, mengapa mereka ingin sekali mendirikan Menara Babel? Karena mereka ingin mencari nama. Mencari nama. Kita dapat baca di dalam Alkitab. Artinya bahwa mereka ingin mencari nama, itu menunjukkan bagaimana kemasyhuran mereka, bagaimana popularitas mereka. Lalu alasan yang keempat, dikatakan supaya jangan terserak kita ke seluruh bumi. Dengan kata lain, mereka sengaja melawan keinginan Allah untuk membuat manusia memenuhi bumi. Mereka tidak mau dipisahkan, sehingga mereka bersatu untuk membangun satu menara yang tingginya sampai ke langit, supaya mereka menyerupai Allah, supaya mereka melihat kemuliaan Allah. Lalu apa yang terjadi? Dari keempat tujuan mereka membangun Menara Babel, bisa kita rangkai menjadi satu kata, yaitu apa? Ayo jawab, anak sekolah minggu, anak remaja yang ada di rumah. Keempat tujuan tersebut bisa kita rangkum menjadi satu kata, yaitu orang yang ingin membangun Menara Babel adalah orang yang penuh dengan kesombongan. Ayo katakan, kesombongan. Sombong. Bagaimana orang sombong? Mereka merasa bahwa dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling kuat, dirinya lah yang paling hebat dan berkuasa. Demikianlah keturunan Nuh yang berkeinginan untuk membangun satu menara yang tingginya sampai ke langit. Kesombongan adalah satu sikap hati yang paling tidak disukai Allah. Kesombongan adalah awal dari sebuah kehancuran. Buktinya apa? Menara Babel tidak jadi selesai, bahkan seketika dihancurkan oleh Tuhan. Allah tidak suka adanya kesombongan dalam setiap diri manusia. Ayo anak sekolah minggu, adakah kira-kira di antara kita yang menjadi orang sombong? Kakak yakin tidak ada anak sekolah minggu yang sombong. Lalu ketika kesombongan melanda kehidupan manusia, khususnya keturunan Nimrod. Nimrod itu adalah cucunya Nuh. Dialah yang bersikeras untuk membangun Menara Babel, karena dia adalah pemimpin pertama, pemimpin mula-mula setelah selesainya air bah. Lalu Menara Babel tidak jadi selesai dibangun, karena Allah melakukan perbuatan yang sangat luar biasa. Tuhan menghancurkan rencana mereka. Tuhan menggagalkan apa yang mereka pikirkan. Apa yang dilakukan Tuhan? Di ayat yang ke-5 sampai dengan ke-7 dapat kita lihat. Yang pertama, Tuhan turun. Tuhan turun. Tuhan turun melihat kota dan menara itu. Apa yang mau dikatakan dari ayat ini? Bahwa seorang pun kita, semua manusia, satu orang pun tidak akan bisa menjumpai Tuhan, mendatangi Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Hanya Tuhanlah yang berkenan turun untuk berjumpa dengan kita. Jadi seberapa hebat pun kita, seberapa pintar pun kita, seberapa banyak juga harta orang tua kita, itu tidak akan mampu membawa kita berjumpa dengan Tuhan.
Hanya Tuhan yang berkenan turun dan bertemu dengan kita dan berkenan menemui kita. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Setelah dia turun dan melihat kota dan menara itu, Tuhan mengacau balaukan. Tuhan mengacau balaukan apa yang mereka banggakan. Kira-kira siapa yang tahu apa yang mereka banggakan? Apa yang dibanggakan orang-orang yang membangun menara itu? Boleh kita baca kembali bahwa yang menjadi kebanggaan orang itu adalah di ayat yang pertama. Mereka satu bahasanya dan satu logatnya. Dengan kata lain, satu bahasa, satu logat, mereka mempermudah untuk melakukan sesuatu hal. Mereka mempermudah untuk merencanakan apapun yang mereka inginkan. Jadi Tuhan mengacau balaukan apa yang mereka banggakan. Sebetulnya bahasa satu, logat satu itu adalah anugerah Allah. Tapi disalahgunakan oleh bangsa itu. Maka Tuhan yang tadinya karena satu bahasa dan satu logat itu adalah keseragaman, jadi Tuhan ubahkan menjadi keberagaman. Menarik ya? Menarik firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mengubah keseragaman menjadi keberagaman. Padahal sebetulnya bahasa dan logat mereka itu adalah satu modal yang besar untuk melakukan perbuatan yang besar. Lalu apa lagi yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menyerakkan seluruh bumi. Ini boleh kita baca di ayat selanjutnya, di ayat 8 dan 9, bahwa Tuhan menyerakkan ke seluruh bumi. Tuhan membuat mereka terserak di berbagai tempat di bumi agar rencana awal Allah terpenuhi. Itulah yang dilakukan Allah. Itulah yang dilakukan Tuhan kita ketika ada kesombongan, ada kecongkakan, ada tinggi hati dalam diri seseorang yang berencana untuk mau menyerupai Allah. Allah sendiri turun tangan untuk membatalkan semuanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi menara Babel tidak jadi dibangun. Lalu menara yang tidak jadi dibangun itu akan dinamakan sebagai menara kekacauan. Ingat ya, menara Babel sama dengan menara kekacauan. Ayo katakan, menara Babel sama dengan menara kekacauan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang boleh kita terima pesan firman Tuhan pada minggu ini? Yang pertama, Tuhan, Allah yang kita sembah, menciptakan kita manusia berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kita berbeda dengan tumbuhan, kita berbeda dengan hewan. Kenapa kita berbeda? Karena bedanya adalah ketika kita diciptakan, Allah menghembuskan nafas. Nafas Allah dihembuskan kepada manusia yang diciptakannya. Jadi manusia itu memiliki akal dan pikiran. Manusia itu memiliki kemampuan untuk melakukan suatu hal yang besar. Jadi dengan kata lain, setiap orang, setiap manusia, setiap anak-anak Tuhan, baik anak kecil, anak tanggung, anak remaja, semuanya sudah Tuhan berikan kelebihan masing-masing. Sama seperti keturunan Nuh tadi, mereka bukan orang bodoh, mereka bukan orang yang tidak berpengetahuan, mereka adalah orang-orang yang pintar. Kita lihat bagaimana Nuh membuat kapal besar. Nuh adalah orang pintar. Keturunannya juga adalah orang yang pintar. Sehingga keturunan Nuh yang ingin membuat menara Babel tadi, mereka tidak
menggunakan pengetahuannya dengan baik. Mereka menyalahgunakan kemampuan, akal pikiran yang Tuhan berikan bagi mereka. Salah satu hasil karya ciptaan manusia yang dianugerahi oleh Tuhan yaitu teknologi informasi. Sebutkan teknologi apa saja. Handphone yang kita genggam pada saat ini juga hasil teknologi. Lalu banyak orang yang menyalahgunakan teknologi. Mereka menggunakannya dengan tidak bijak. Tapi harapan firman Tuhan pada kita hari ini, hendaknya anak sekolah minggu, anak tanggung, anak remaja, anak kecil haruslah bijak menggunakan teknologi informasi yang sudah Tuhan anugerahi bagi kita semua. Salah satu seorang tokoh yang tidak mampu bijaksana mempergunakan kemampuannya yaitu Julius Robert Oppenheimer. Dia adalah penemu pertama bom atom. Siapa yang kenal dengan orang ini? Dia adalah orang yang pintar. Dia adalah orang yang jenius. Lalu mereka menyalahgunakannya dengan membuat bom atom. Bom atom pertama diledakkan di Nagasaki dan Hiroshima. Bahkan banyak korban, hampir 200.000 orang menjadi korban karena dia menyalahgunakan pengetahuan, menyalahgunakan kemampuan yang Tuhan berikan untuk mereka. Lalu apa yang mau kita ambil makna firman Tuhan pada hari ini untuk semua anak sekolah minggu? Yang pertama, ingat, setiap anak sekolah minggu memiliki kelebihan masing-masing. Memiliki kelebihan masing-masing. Pergunakanlah kelebihan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang kedua, hasil ciptaan manusia teknologi informasi itu haruslah mampu anak sekolah minggu untuk bijaksana menggunakan teknologi. Salah satunya yaitu internet. Anak sekolah minggu harus bijak menggunakan internet. Siapa yang tahu bapak internet kita? Yaitu Leonard Kleinrock. Dia menciptakan internet dengan tujuan yang baik untuk mempermudah setiap orang mendapatkan informasi. Lalu apa yang dilakukan penggunanya? Mereka menyalahgunakan. Banyak situs-situs yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ada di dalam internet. Tuhan tidak suka hal yang seperti itu. Jadi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, bijaklah menggunakan teknologi. Jadikan teknologi sebagai alat untuk membantu kita memuji dan memuliakan Tuhan, bukan untuk membuat tindak kejahatan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita terima pada hari ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini. Apapun yang kami dengarkan, apapun yang kami terima, apapun yang sudah kami baca, biarlah itu semua bisa kami terima dengan baik dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk memulakan persembahan kita, mari kita bernyanyi, Sungguh Ku Bangga Bapa. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga
telah sampai di penghujung ibadah. Kita akan doa syafaat, tetapi sebelum doa syafaat, mari kita nyanyikan lagu Saat Mata Dipejamkan. Dan tibalah kita untuk berdoa syafaat dan doa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat setiap kesempatan yang indah Tuhan sediakan bagi kami. Semua anak-anak sekolah minggu telah mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan supaya berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada yang mengikuti kebaktian online pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan mereka, memberikan kesehatan, memberikan kepintaran, dan apapun yang mereka harapkan di dalam kehidupan mereka, Tuhan yang berikan. Lalu kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap orang tua kami, apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan yang memberkati orang tua kami. Berikan rezeki kepada orang tua kami. Berikan kesehatan dan umur yang panjang untuk orang tua kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan yang berikan semangat, Tuhan yang berikan kekuatan untuk guru sekolah minggu kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang pulihkan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami. Kami juga berdoa buat aparat keamanan, tim medis yang selalu siap sedia melayani bangsa dan negara kami. Tuhan berkati setiap orang-orang yang bekerja di negara dan bangsa kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja kami, GBKP. Tuhan yang menjadikan GBKP semakin menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang melihat, yang mendengar, yang menerima firman Tuhan dari gereja kami. Tuhan ampunkan kami buat setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami tetap layak disebut anak kesayangannya Tuhan, dan kami layak menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan.
Kehidupan kami sepanjang satu hari ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami manusia. Mari kita berdoa, sama seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih.